Halo guys, kenalin nama aku Xiaogi. Mungkin kalian familiar ya sama mukaku. Nah, sebenarnya nih ya, mukaku tuh udah pernah keluar di thumbnail video sebelumnya. Tapi ini hari pertama aku untuk ada ngebahas konten-konten kayak gini. Kalau sebelumnya temenku Alex, Diana, sama Cindy itu ngebahas konten review makanan atau tempat-tempat wisata, aku nih di sini untuk konten yang lebih beda guys dari sebelum-sebelumnya. Kira-kira apa ya isi kontenku? Ya, kita langsung masuk aja ke salah satu kasus viral terbaru di Universitas Kosei di Jepang, yaitu insiden palu berdarah. Jadi, pada tanggal 10 Januari 2025, sekitar jam 3 sore, kelas yang dihadiri sekitar 100 orang berlangsung normal nih, seperti biasanya. Sampai 10 menit kemudian, mahasiswi bernama Yu Ju-hyun itu berdiri dari bangkunya. Singkat cerita, Yu Ju-hyun ini berasal dari Korea Selatan. Dia ini mahasiswi tahun kedua dari jurusan sosiologi. Umurnya juga 22 tahun. Setelah Yu Ju-hyun ini berdiri dari bangkunya, dia langsung jalan ke barisan belakang. Kayak dari pergerakannya sih sama raut mukanya kayak gak ada yang aneh, kayak orang-orang yang tiba-tiba mau ke toilet aja gitu. Terus setelah udah sampai di barisan belakang, dia tuh langsung ngeluarin palu dari saku jaketnya, lalu mukul 8 orang. 8 orang ini tuh 5 orang laki-laki sama 3 orang perempuan. Secara random aja dia mukulnya gitu. Pemukulan ini tuh sampai keluar darah guys. Banyak korban yang luka itu di sekitar area kepala sama di belakang leher. Akibat dari pemukulan tersebut, beberapa dari mahasiswa-mahasiswa yang juga lagi ada di sana itu langsung kayak ricuh. Beberapa langsung lari keluar dari kelas. Beberapa lagi tuh kayak santai dulu gak sih gitu. Setelah melakukan aksinya ini, Yu Ju-hyun ini sempat kesal juga sambil balik ke kursi dia yang di barisan depan tadi. Itu dia sambil ngelempar-lempar palu yang dia gunain tadi tuh. Nah, kalian penasaran gak sama motifnya tuh apa? Yuk kita lanjut ke segmen berikutnya. Nah, polisi ini dapat laporannya pada pukul 4 sore dari salah satu staf kampus. Dalam teleponnya tuh kayak yang staf kampus bilang kayak gini nih ya. Halo Pak Polisi, saya mau ajukan palu nih. Ada yang terluka? Polisinya jawab kayak, blank, saya Hansudrap sana. Awapus. setelah itu seketika kampus jadi rame sama kedatangan polisi, ambulan, sampai pemadam kebakaran. Yu Ju-hyun ini ditangkap sama petugas kepolisian tanpa adanya perlawanan gitu, kayak nyerah aja. Setelah dibawa ke kantor polisi dan melakukan wawancara, polisi tuh kayak bilang gini nih ke Yu Ju-hyun. Dari mana kamu dapat palu? Itu kan soalnya setauku itu di Jepang itu sangat adalah peraturan yang membawa benda-benda berbahaya gitu lah ya, setauku ya. Makanya polisi tuh nanyain, Yu Ju-hyun tuh bilang kayak, di pagi hari tuh saya lihat tahu nih di ruang kelas departemen sosiologi. Terus ya saya ambil aja, saya masukin ke kantong jaket saya gitu. Terus polisinya bilang kayak gini lagi, Kenapa kamu ngelakuin pemukulan pakai palu itu? Itu Yu Ju-hyun ini bilang kayak, Saya pikir ya Pak ya, satu-satunya solusi untuk menghentikan penindasan itu ya mukul seorang siswa di kelas yang sama. kayak aneh gak sih tiba-tiba mukul cuma karena siswanya satu kelas, itu aneh banget ya. Nah, jadi sebenarnya nih ya, Yu Ju-hyun ini nggak mukul orang secara random.
selama interogasi sama pihak kepolisian ini, Yu Juhin tuh mengatakan kayak dia tuh marah setelah diabaikan sama kelompok tersebut. Jadi motifnya tuh ya sebenarnya kayak dia marah guys sama orang-orang yang kayak dikucilin itu. Dia ngerasa dikucilin sama kelompok tersebut, makanya dia mukul 8 orang yang tadi, 5 orang laki-laki sama 3 perempuan yang tadi itu. Nah, sampai hari ini tuh pihak kepolisian masih melakukan investigasi guys. Jadi aku nggak bisa cerita lebih lanjut lagi. Kalau menurut aku ya, Yu Juhyun ini nggak sepenuhnya salah, tapi bukan berarti dia nggak salah ya. Beberapa interview wartawan kepada teman-teman sekelasnya Yu Juhyun ini, banyak dari mereka mendeskripsikan kalau Yu Juhyun ini emang pendiam dan raut mukanya itu datar. Beberapa dari mereka bahkan bilang kalau misalkan Yu Juhyun ini juga berperilaku buruk. Jadi ya nggak salah sih kalau teman-temannya lebih milih untuk menjauhi. Sebenarnya ya juga karena ini berita masih diinvestigasi lebih lanjut dan aku pun nggak bisa cerita lebih banyak. Kalau kalian punya informasi terbaru terkait Yu Juhyun ini, atau misalkan aku ada salah informasi, mohon dikoreksi guys. Kalian bisa komen ya di bawah. So, balik ke Yu Juhyun Media. Yu Juhyun ini sama korban punya perspektif cerita yang berbeda-beda. Kita tuh nggak punya cukup informasi untuk memahami situasi dari mereka. Membenarkan tindakan kekerasan itu bukan sosok solusi. Namun kita tuh juga perlu memahami ya akar permasalahan yang mungkin melatar belakangi kejadian tersebut. Kejadian ini adalah sebuah tragedi yang menyadarkan kita kayak pentingnya menjaga empati dan saling menghormati. Mari kita belajar dari kasus ini dan berusaha untuk menciptakan dunia yang lebih baik. Sekian story mengenai insiden Palu Universitas Hosei. Kalau kalian ada kejadian atau kasus di Jepang yang ingin aku bahas, bisa bilang ya di komen. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bye bestie.